Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk kelas SDM, sore dan juga keuangan sore. Kita sekarang ada di pertemuan ketiga. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman. Jaga kesehatannya selama bulan Ramadan ini, gitu ya teman-teman. Nah, di pertemuan ketiga, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan analisis pemasaran. Nanti, teman-teman, di akhir sesi, jadi setelah saya memaparkan seluruh materi, ini materinya sedikit ya, karena pemasarannya dibagi menjadi 2 sub, begitu. Nah, nanti akan ada apa saja yang harus teman-teman jelaskan dari bisnis yang teman-teman pilih, begitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan yang saya ajukan, di mana nanti hasilnya harus teman-teman presentasikan di pertemuan ini, begitu ya. Baik, nah jadi terkait dengan materi yang akan kita bahas ini berkaitan dengan yang pertama, penentuan segmen. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan kata-kata segmen, target, dan juga posisi produk pada pasarnya. Jadi siapa yang menjadi segmentasi kita, target kita, dan posisi produk kita ada di mana? Nah, nanti tugas teman-teman harus menganalisis hal tersebut, gitu ya. Kemudian, juga untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial, seperti sikap, perilaku, serta kepuasan dari para konsumen atas produk sejenis. Nah, nanti baru kita menentukan strategi, kebijakan, dan juga program pemasarannya seperti apa. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Nah, di segmentasi pasar ini ya teman-teman, pasar itu sendiri kan terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal. Maksud dari beberapa hal di sini adalah beberapa variabel begitu. Nah, karena ada perbedaan di sini, maka itu harus kita lakukan segmentasi pasar. Pihak manajemen dapat melakukan pengkombinasian dari beberapa variabel untuk mendapatkan cara yang paling pas dalam melakukan segmentasi pasar. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu komponen dari segmentasi pasar. Jadi di sini ada 4 aspek ya dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah aspek geografis. Jadi kalau aspek geografis ini kaitannya itu seperti bangsa, kemudian negara, provinsi, kabupaten, dan juga kota madya. Itu masuk di aspek geografis. Gitu ya, teman-teman. Yang kedua adalah aspek demografis. Nah, di sini seperti usia, jenis kelamin, pendapatan itu masuk di demografis. Yang ketiga adalah aspek psikografis ya. Jadi seperti kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. Itu seperti apa yang nanti akan menjadi segmentasi pasar dari produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah aspek perilaku. Nah, ini seperti kesempatan untuk membeli, bagaimana, kemudian tingkat penggunaan dari produk ataupun jasa yang teman-teman tawarkan itu seperti apa, apakah banyak sekali yang menggunakan atau jarang digunakan, kemudian juga kesiapan dari pembeli dan sikap dari pembeli. Nah, pembeli ini bagaimana responnya terhadap produk tersebut, suka atau tidak suka, seperti itu. Itu masuk di aspek perilaku. Nah, nanti teman-teman ya bisa memilih satu
dari 4 aspek ini atau kombinasi dari 2 ataupun 3 juga tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa membreakdown aspeknya itu ada di mana gitu. Katakanlah pendapatan. Nah, pendapatan yang berapa yang menjadi segmentasi dari teman-teman? Ataupun tidak hanya pendapatan. Nah, teman-teman juga melihat dari kelas sosial begitu. Itu juga boleh. Jadi di satu aspek tapi ada beberapa indikator yang teman-teman gunakan. Gitu itu juga boleh ataupun gabungan dari kedua aspek juga diperkenankan. Misalkan saya itu membidiknya adalah masyarakat yang punya gaya hidup sederhana begitu. Itu berarti masuk di aspek psikografis ya, teman-teman, psikografis gaya hidup. Kemudian juga kesempatan untuk membeli, itu aspek perilakunya. Dia hanya berkesempatan misalkan 6 bulan sekali untuk membeli atau setahun sekali untuk membeli. Jadi istilahnya kayak tingkat kesempatan untuk membeli itu frekuensi dari pembeli ini membeli produk yang teman-teman tawarkan itu seberapa sering begitu. Karena tadi dia gaya hidupnya adalah sederhana, di sini ternyata kalau kita lihat adalah kesempatan membelinya itu jarang begitu atau sedikit. Nah, itu juga bisa. Berarti teman-teman nanti mengkombinasikan dari aspek psikografis dengan aspek perilaku. Begitu ya contohnya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari segmentasi pasar. Jadi karakteristik dari segmentasi pasar itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa segmentasi pasar tersebut dapat diukur. Berarti besar pasar dan daya beli di segmen tersebut itu dapat diukur. Walaupun nantinya ada beberapa komponen yang sulit diukur. Jadi misalnya teman-teman menggunakan kombinasi ya gitu ya. Itu ada 2 gitu ya. Yang satu sulit diukur, yang satu mudah untuk diukur. Itu boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan satu aspek saja dan itu tidak bisa diukur, maka tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus dapat diukur. Artinya kita tahu secara jelas ada kuantitatifnya begitu. Karena di sini karakteristiknya adalah dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah dapat terjangkau. Maksudnya di sini berarti sejauh mana segmen tersebut itu dapat secara efektif dicapai dan juga dilayani oleh produsen. Jadi, masyarakat yang menjadi segmentasi tersebut itu bisa dilayani oleh produsen begitu. Kemudian yang ketiga adalah besar dari segmen. Berarti di sini berapa besar segmen yang harus dijangkau agar penjualan produk itu dapat menguntungkan secara signifikan. Kalau di sini hanya dapat terjangkau saja, tapi bedanya kalau di sini itu dijangkau serta dapat menguntungkan secara signifikan. Artinya keuntungan nanti yang kita peroleh itu pasti signifikan. Kalau di sini enggak, asalkan kita bisa menjangkau saja. Kita tidak berorientasi pada keuntungan gitu. Tapi kalau yang di sini yang besar segmen itu kita tidak hanya dapat menjangkau saja, tapi kita juga berorientasi pada profit yang akan kita peroleh. Itu harus signifikan, artinya harus besar gitu. Kalau kita membidik segmen tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah dapat dilaksanakan. Berarti di sini sejauh mana programnya efektif itu dapat dilaksanakan untuk mengelola segmen ini. Artinya kita itu punya produk gitu kan. Kita menawarkan produk ke pasar.
Nah, produk yang kita tawarkan ke pasar itu pasti nanti ada beberapa strategi yang akan kita ambil, begitu ya. Nah, strategi tersebut ini dapat dilaksanakan atau tidak, gitu. Jadi, strategi itu kaitannya dengan mengelola segmen. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan dari segmentasi yang kita bidik, begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan pasar sasaran. Jadi, dalam menetapkan pasar sasaran, teman-teman itu harus menggunakan telaah dari 3 faktor. Jadi, ketiga faktor ini harus teman-teman gunakan dalam menetapkan pasar sasaran. Begitu ya. Yang pertama adalah analisis dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, ukuran dan juga pertumbuhan segmen. Nah, di sini perusahaan itu harus mengumpulkan dan juga menganalisis data tentang penjualan terakhir. Jadi penjualan terakhirnya itu berapa? Kemudian juga harus melihat dari margin laba yang diinginkan itu berapa dari berbagai segmen tersebut. Lalu nanti dipilih segmen mana yang paling sesuai yang diharapkan. Jadi katakanlah begini, teman-teman harus melihat penjualan terakhir. Penjualan terakhir dari pesaing yang ditawarkan itu berapa penjualan terakhir. Kita bisa menggunakan perkiraan gitu. Perkiraannya itu berapa. Kemudian margin laba di sini ini ranahnya teman-teman ya sendiri ya, usahanya yang teman-teman analisis sendiri. Kalau ini usahanya orang lain, kalau ini usahanya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu harus tahu berapa margin laba yang teman-teman harapkan. Setiap segmen ya, setiap segmen itu punya margin laba tertentu. Teman-teman pengennya margin labanya itu berapa? Berapa persen begitu. Nah, jadi berapa persennya ini justifikasinya teman-teman harus karena segmen tersebut itu yang paling sesuai yang bisa memberikan margin laba tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, kemenarikan struktural segmen. Kalau ini tidak usah hitungan ya, teman-teman hanya cukup untuk memperkirakan saja ya. Kemenarikan struktural segmen memperhatikan faktor struktural yang mempengaruhi daya tarik dari segmen. Suatu segmen ya teman-teman itu pasti punya ukuran dan juga pertumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kita sebagai produsen. Tapi ukuran dan juga pertumbuhan dari segmen tersebut itu belum tentu bisa memberikan kita profit. Jadi, perusahaan itu harus tetap mempelajari faktor-faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmentasinya dalam jangka panjang. Katakanlah gaya hidup, kemudian pendapatan. Nah, itu yang tumbuh gitu. Nanti kita menganalisis apakah gaya hidupnya masyarakat itu terus begini ataukah ini hanya sebentar begitu. Itu harus kita analisis lebih jauh untuk bisa kita tarik menjadi daya tarik segmen utama. Begitu ya. Yang ketiga adalah sasaran dan juga sumber daya. Nah, perusahaan itu harus memperhatikan sasaran dan sumber dayanya. Yang mana dalam kaitannya di sini adalah segmentasi pasar. Sumber daya misalnya bahan bakunya, kemudian ketersediaan alat, nah itu masuk di sumber dayanya. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan posisi pasar.
Yang pertama, caranya dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Berarti di sini kita harus melakukan pengidentifikasian keunggulan kompetitif apa yang kita miliki, begitu. Kalau misalkan teman-teman bingung dengan makna dari keunggulan kompetitif itu sendiri, teman-teman bisa membuat atau mendefinisikan keunggulan itu adalah pembeda antara produk ataupun jasa yang teman-teman jual dengan yang dijual oleh pesaing itu ada di mana. Jadi istilahnya yang mendiferensiasikan produknya teman-teman dengan produk pesaing itu ada di mana? Itu kita masuk di sini. Gitu. Katakanlah dari layanan. Boleh. Layanannya lebih baik, lebih cepat, itu boleh. Ataupun bisa juga dari produknya sendiri. Itu yang berbeda. Dari citranya atau image ya, itu juga boleh. Yang penting ada pembeda di sini, biar kita bisa mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang kita miliki itu apa. Dan pembeda itu tidak hanya satu ya, teman-teman. Boleh lebih dari satu itu boleh. Semakin banyak pembeda, justru semakin bagus. Gitu. Karena kita semakin banyak pembeda, artinya keunggulan kompetitif yang kita bangun juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi di sini, teman-teman, selanjutnya kita memilih keunggulan kompetitif. Ya, kita pilih. Nah, yang kita pilih di sini, kita tadi sudah mengidentifikasi apa saja, kemudian kita pilih. Kita milihnya satu saja. Ya. Dalam artian di sini, teman-teman, satu yang kita pilih itu harus bisa mengcover secara keseluruhan. Artinya ini yang benar-benar unik, berbeda dengan produk ataupun jasa yang lain gitu. Jadi yang unik gitu apa dari produknya teman-teman. Dan keunikan itu harus yang bermanfaat bagi konsumen begitu. Jangan sekali-kali teman-teman itu menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak ada manfaatnya bagi konsumen. Nanti keunggulan kompetitif itu juga akan gagal. Katakanlah begini, ada suatu hotel begitu ya. Hotelnya ini dia mengklaim bahwa dia adalah hotel tertinggi di dunia gitu. Itu klaimnya dia. Nah, ternyata klaimnya dia itu menghancurkan bisnisnya sendiri. Karena apa? Hotel yang tertinggi di dunia ini, pelancongnya itu tidak suka. Dalam artian dia tidak bisa menikmati apapun dari ketinggian berapa ribu kaki itu. Ataupun berapa ratus meter itu dia tidak mendapatkan pemandangan apapun begitu. Jadi percuma begitu. Dengan klaim yang tadi tidak memberikan manfaat itu tadi. Klaimnya adalah hotel tertinggi. Jadi hotel tertinggi itu tidak memberikan manfaat apapun untuk bisnisnya, justru membuat gagal. Nah, itu adalah contoh pemilihan keunggulan kompetitif yang salah. Jadi nanti teman-teman harus mempertimbangkan keunggulan kompetitifnya itu apa saja dan juga yang teman-teman pilih yang menjadi paling utama gitu. Itu apa? Nah, selanjutnya itu kita wujudkan dan kita komunikasikan posisinya. Jadi, kita sudah memilih gitu kan, keunggulan kompetitifnya seperti apa. Nah, selanjutnya itu harus kita komunikasikan kepada konsumen. Itu artinya keunggulan kompetitif itu adalah posisi ya, posisi kita.
kita harus mengkomunikasinya kepada konsumen bisa dengan medsos, promosi seperti itu boleh. Jadi perusahaan itu harus jelas ya, mau membangun bisnisnya itu posisi atas dasar apa? Mutu kah, layanan kah, produknya kah, atau apa yang dia bangun gitu. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan sikap konsumen ya. Berkaitan dengan sikap konsumen, nah yang kita pelajari di sini adalah karakteristik dari sikap tersebut ya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, teman-teman, bahwa sikap dari konsumen itu nanti akan berperan penting gitu dalam membentuk suatu perilaku. Mereka akan membeli atau tidak, menyukai produk kita atau tidak, itu namanya sikap. Nah, sikap tersebut ini nanti yang harus kita pelajari karena apa? Karena kita harus menentukan apa yang akan dilakukan apabila masyarakat punya sikap demikian. Katakanlah masyarakat itu suka membeli produk tertentu gitu. Nah, kemudian kita harus apa dengan sikap yang seperti itu? Kita mau membuat produk itu atau kita biarkan saja? Untuk karakteristik sikap konsumen ini ada 1, 2, 3. 3 ya. Ada 3. Yang pertama, karakteristiknya adalah memiliki petunjuk, derajat, dan juga intensitas. Berarti sikap di sini menunjukkan apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap objek. Misalnya, senang atau tidak senang terhadap suatu produk. Itu masuk di nomor 1. Jadi kalau yang petunjuk itu misalnya senang, tidak senang gitu. Karena petunjuk ini menunjukkan apa yang dirasakan oleh seseorang gitu. Ini petunjuk. Kalau yang derajat berarti seberapa besar orang tersebut itu suka atau tidak suka. Jadi kalau derajat ini suka tidak suka, kalau petunjuk ini senang atau tidak senang. Sedangkan intensitas di sini berarti tingkat keyakinan ataupun kepercayaan dari masyarakat itu terhadap produk yang kita jual. Masyarakat ini yakin atau tidak dengan produk yang kita jual, baik dari sisi kualitas, mutu. Yang kedua adalah memiliki struktur. Sikap cenderung tetap ya, dan mungkin bisa juga berubah. Tetapi biasanya perubahan itu juga tidak cepat. Nah, struktur di sini ya teman-teman, itu berkaitan dengan pengetahuan dari konsumen, emosi dari konsumen, kemudian kecenderungan perilakunya seperti apa, itu bisa membentuk struktur dari konsumen tersebut. Yang terakhir adalah dapat dipelajari. Berarti sikap itu nanti merupakan refleksi dari hasil belajar yang dilakukan oleh individu. Jadi sebelum individu itu membeli suatu produk, maka dia akan belajar dulu. Oh, produk ini ternyata kurang cocok gitu. Bisa melihat dari sekarang lagi ngetrend review begitu. Jadi sebelum kita membeli misalnya kosmetik, kita lihat dulu review dari beberapa ahli begitu.
bagaimana dengan kosmetik ini gitu. Ataupun cara pakainya bagaimana. Biasanya kalau kita hanya membaca itu kurang gitu. Nah, kita bisa dengan mengeksplor lewat review dari beberapa vlogger. Nah, berarti itu masuk di sini, didapat dipelajari. Jadi untuk selanjutnya ini analisis pesaing ya teman-teman. Jadi dalam pemasaran itu kita juga butuh yang namanya analisis pesaing. Nah, apalagi kalau produk kita itu banyak sekali kompetitornya. Misalnya produknya itu makanan ataupun jasa yang banyak sekali kita temukan, itu berarti pesaingnya itu akan semakin tinggi. Nah, pada analisa pesaing di sini itu kita harus mengenali ya potensi dari pesaing bisnis kita itu apa. Jadi nanti kita itu outputnya bisa tahu kekuatan dan juga kelemahan dari pesaing. Nah, kelemahan dari pesaing itu bisa kita jadikan sebagai celah untuk merumuskan strategi dalam bisnis. Sehingga nanti strategi yang kita implementasikan itu bisa mengalahkan strategi yang sudah diterapkan oleh pesaing. Jadi itu salah satu keuntungan ketika kita itu melakukan analisis pesaing. Kemudian ada strategi marketing mix atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai bauran pemasaran, ya. Jadi di sini untuk bauran pemasaran atau marketing mix itu merupakan serangkaian tindakan ataupun strategi yang bisa kita gunakan untuk memasarkan jasa ataupun produk kepada masyarakat yang ada di pasar. Atau istilahnya teman-teman pernah dengar 4P, 7P. Nah, itu marketing mix ya. Nah, di sini fokusnya kita itu 4P yang price, product, promotion, place. Jadi ada produk, ada harga, kemudian ada tempat, dan ada promosi. Ini jadi fokus. Yang pertama itu adalah produk atau produk ya teman-teman. Jadi ini mencakup produk ya yang akan kita jual ke pasar. Produknya itu bisa berupa barang, kemudian layanan, ataupun saat ini juga ada produk yang orientasinya adalah digital atau software seperti itu. Jadi pada produk ini perusahaan itu butuh untuk merancang strategi agar produk itu bisa kita kembangkan sesuai dengan harapan dari konsumen. Sehingga nanti produknya itu bisa mencapai kepuasan konsumen. Dan jangka waktunya itu nanti akan memberikan profit atau keuntungan secara jangka panjang bagi usaha kita. Kemudian ada harga atau price ya. Berarti ini biaya ya, biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Mereka itu butuh membayar berapa atau mengeluarkan uang berapa jumlahnya untuk bisa merasakan layanan kita, kemudian menggunakan produk kita. Karena nanti teman-teman harga itu juga akan mempengaruhi perilaku ya. Perilaku dari konsumen, mereka apakah ingin membeli atau tidak. Jadi nanti produk kita laku atau tidak itu juga sangat bergantung dengan harga. Makanya di sini untuk menerapkan strategi penetapan harga itu perlu pengkajian yang sangat dalam. Misalnya kita itu membandingkan harga produk kita itu dengan pesaing. Apakah kita akan harganya sama atau di bawah dengan pesaing atau di atas pesaing. Kemudian kalau misalnya nih teman-teman itu harganya di atas dari harga pesaing, ada nilai plusnya atau enggak, value added atau enggak dari produk yang kita jual, yang mana di pesaing itu tidak ditemukan, sehingga kita layak untuk memberikan nilai tambah itu sendiri. Kemudian juga harus kita lihat lagi segmentasi pasar itu apa yang kita tuju? Apakah masyarakat kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah? Itu juga nanti berpengaruh pada harga. Kemudian
ada tempat atau place ya, teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan lokasi di mana konsumen itu bisa membeli produk ataupun menggunakan layanan yang kita tawarkan. Jadi lokasi di sini bisa fisik ya. Jadi bisa kita lihat secara langsung ataupun juga virtual, itu melalui digital. Tidak ada tokonya tapi kita bisa memesan barang ataupun order di tempat tersebut. Itu berarti masuk di digital atau non fisik. Strategi ini itu bisa kita gunakan untuk menentukan lokasi penjualan. Jadi lokasi penjualan kita itu harus dipastikan bahwa konsumen itu mudah untuk mencarinya, tidak akan kesulitan. Nah, itu juga masuk di aspek tempat atau place. Selanjutnya, yang terakhir itu ada promosi ya, teman-teman. Ini sangat penting. Bagaimana kita harus bisa mengenalkan produk kita kepada konsumen, kemudian bagaimana caranya kita untuk memasarkan, misalnya dengan digital, sehingga orang lain itu tahu produk kita. Atau bisa juga promosinya itu lewat word of mouth atau WOM, itu juga boleh. Tapi kalau saat ini teman-teman, banyak sekali UMKM yang mereka itu sudah mencoba digitalisasi. Jadi misalnya dengan TikTok, kemudian juga bekerja sama dengan influencer, food vlogger misalnya. Nah, tujuannya adalah untuk mempromosikan produk mereka. Jadi semakin luas jangkauan wilayah pemasaran ketika kita itu menggunakan media digital. Begitu. Jadi harus dikaji dulu kira-kira promosi yang tepat yang bisa kita gunakan untuk produk ini itu seperti apa, sehingga nanti jangkauan pasarnya bisa lebih luas, kemudian juga bisa menyampaikan informasi yang relevan dengan produk yang kita pasarkan. Nah, ini tugas teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mulai berdiskusi ya. Nanti hasil diskusinya harus ditaruh di PPT, begitu. Kemudian di sini ada segmentasi, teman-teman harus menganalisis segmentasinya itu siapa. Kemudian pesaingnya itu siapa, harus dianalisis ya, dianalisis pesaing. Kemudian juga pada analisis segmentasi dan pesaing ini jelaskan secara rinci, misalnya di pesaing, siapa pesaingnya, kemudian bisa juga teman-teman mulai mengidentifikasi celah. Jadi kekurangan dari pesaing ini apa sehingga bisa kita jadikan untuk strateginya kita. Itu juga boleh dimasukkan di pesaing. Kemudian juga lengkapi dengan 4P, produknya seperti apa. Jadi produk itu include dari mulai packaging juga ya. Jadi produknya wujudnya seperti apa, dikemas seperti apa, kemudian harganya berapa. Ini kalau harga kita karena nanti belum masuk di aspek keuangan, teman-teman bisa menggunakan perhitungan dengan harga pokok penjualannya berapa, kemudian pengen profit berapa persen dari harga tersebut, kemudian juga tempat. Nah, tempat ini teman-teman mau menjual produknya di mana, kemudian promosi. Jadi promosinya lewat media apa? Itu bisa teman-teman mulai diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan juga nanti minggu depan dipresentasikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya minta untuk produknya itu ada gambarnya yang tersaji, kemudian desain kemasannya seperti apa, itu juga saya. Kemudian nanti bisa disertakan di PPT itu gambar-gambar yang sekiranya mendukung tugasnya teman-teman. Begitu. Atau bisa juga visualisasinya seperti apa. Oke, demikian pemaparan yang saya berikan. Silahkan teman-teman mulai mengerjakan tugasnya dan minggu depan dipresentasikan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan disampaikan.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.